Halo, selamat jumpa kembali bersama saya Mulyanta Marcellus dalam new channel, new konsep, cara enak bertuhan. Kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi manusiawi dan konsekuensi bertuhan. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bahwa Tuhan hanya ada dalam kasih dan dalam belas kasih. Jadi ada dua hal yang kita harus pahami. Satu, bahwa setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu akan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu saya bisa katakan bahwa setiap proses kehidupan manusia itu konsekuensi dari perbuatan manusia. Ya. Jadi ada dua hal. Dalam proses manusiawi ini bisa saya katakan Tuhan tidak terlibat. Artinya, kita salah, atau kita menerima satu hukuman, atau kita menerima satu resiko, atau kita menerima satu akibat, itu karena konsekuensi dari proses kehidupan kita. Dan itu bukan hukuman dari Tuhan, bukan. Ya, itu konsekuensi dari proses diri kita. Bukan hukuman dari Tuhan. Pada tahap itu, Tuhan tidak terlibat. Ibaratnya saya bisa katakan Tuhan masih menonton saya, belum terlibat. Ya. Nanti Tuhan terlibat, ya, di saat kita fokus kepada satu hal dan kita memberikan energi 100% kepada hal tersebut. Atau kita fokus pada satu pertumbuhan dan kita memberikan seluruh energi kita kepada pertumbuhan itu, ya, dan di situ Tuhan terlibat. Dengan catatan bahwa kita melakukannya dengan pertimbangan atau menyeimbangkan hati dan pikiran. Ingat itu. Di situ Tuhan akan terlibat. Membantu kita, mengangkat kita, ya, memberikan buah-buah yang manis. Tapi di saat kita tidak fokus, energi kita terbagi-bagi, dan kemudian ada konsekuensi dari perbuatan kita atau dari proses kehidupan kita, maka konsekuensi itu adalah karena perbuatan kita, dan kita harus menanggungnya, dan kita harus mengatasinya, dan kita harus melewatinya. Dan itu bukan dari Tuhan, ingat, itu bukan hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan tidak pernah mencobai. Ya. Sering saya dengar di luar sana, Tuhan, ini cobaan dari Tuhan. Saya berani memastikan dari pengalaman saya bertahun-tahun dan dari pembelajaran saya bertahun-tahun ke banyak negara, banyak tempat, ya, tidak ada. Saya juga banyak kesalahan. Saya juga banyak dosa. Tapi saya tidak pernah merasakan dihukum oleh Tuhan, tidak. Atau dicobain oleh Tuhan, tidak. Dan saya katakan, saya sakit ginjal. Saya penyakit gagal ginjal dan transplantasi ginjal. Apakah ini cobaan dari Tuhan? Tidak. Tidak. Ini konsekuensi dari masa lalu saya. Karena apa? Karena hipertensi saya tidak pernah saya kontrol, tidak pernah saya maintain, sehingga hipertensi yang sudah bertahun-tahun membuat ginjal saya rusak. Itu satu hal. Hal lainnya, karena dulu saya berumah tangga masih miskin, saya sering kerja sampai lembur-lembur dan begadang-begadang. Itu juga bisa merusak ginjal. Ya, jadi kita jujurlah kepada diri kita sendiri. Jangan buru-buru atau cepat-cepat mengatakan ini cobaan dari Tuhan. Enggak. Semuanya ada konsekuensi dari diri kita sendiri.
Setelah kita bisa mengatasi konsekuensi itu, nanti baru Tuhan terlibat bersama kita. Baru Tuhan berkarya bersama kita. Jadi kita harus memberesin diri kita dulu. Yang seperti saya katakan tadi, dulu saya juga sama seperti orang tua lainnya, saya menghukum anak saya memarahi anak saya memukul anak saya. Dulu saya juga begitu. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya dulu saya bisa sering stres. Konsekuensi lainnya apa? Saya sering capek. Dan banyak konsekuensi lainnya. Tapi setelah saya membereskan itu semua, saya menyembuhkan luka batin saya berdamai dengan masa lalu saya, sudah. Tuhan ikut berkarya, Tuhan ikut terlibat dalam aktivitas saya. Dan buahnya, seperti yang saya katakan, manis. Manis itu artinya apa? Ya, saya menjadi kaya. Bukan kaya dalam ungkapan, bukan kaya dalam rasa syukur. Kaya materi itu dulu deh. Ini kita kan bicara dalam pertumbuhan dasar. Saya nggak mau bicara tentang pengertian atau definisi kaya yang mengawang-ngawang. Kaya secara materi. Dan nanti di video lainnya saya akan berbicara tentang bahwa manusia yang mempunyai Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, apapun agamanya, harusnya kaya. Ingat ini ya, saya akan bahas di video berikutnya. Harus kaya. Kalau Anda miskin, berarti ada yang salah dengan Anda. Saya kasih bocoran sedikit. Kenapa manusia harus kaya? Karena segalanya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Coba lihat binatang, tidak ada akal budi. Manusia ada akal budi. Coba lihat malaikat, tidak punya kebebasan. Kita punya kebebasan. Artinya, kita sudah diberikan segalanya. Bahkan dalam buku-buku suci dikatakan, manusia diciptakan segambaran dengan Tuhan. Luar biasa kan? Kita manusia segambaran dengan Tuhan. Artinya, kita bisa menjadi Tuhan yang kecil, ya. Tuhannya pakai huruf T yang kecil, Tuhan. Kalau Tuhan yang maha kuasa pakai T yang besar, Tuhan. Kita T yang kecil, Tuhan. Luar biasa. Nanti di video berikutnya saya akan berbicara panjang lebar tentang kita harus menjadi kaya. Tapi dalam topik ini, saya lebih fokus membahas pertumbuhan-pertumbuhan di tingkat dasar. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita masih berproses dengan diri kita sendiri, ya, maka itu adalah konsekuensi dari diri kita sendiri, bukan dari Tuhan. Ingat, supaya kita punya cara yang enak bertuhan. Kita sering menjadi tidak enak bertuhan. Kenapa? Itu tadi kan saya katakan, oh Tuhan sedang mencobai kita. Oh Tuhan sedang marah sama kita. Tidak. Saya berani memastikan itu. Tidak. Yang ada di dalam diri Tuhan itu hanya cinta kasih dan belas kasih. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.